Halo sobat, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan seputar rumus dasar Microsoft Excel yang sering keluar pada saat tes administrasi dalam suatu perusahaan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja berikut adalah caranya. Yang pertama yaitu mengenai penomoran, di mana penomoran ini dapat dilakukan dengan 3 cara, dengan mengetik manual, dengan melakukan pengetikan angka 1 dan 2, lalu drag pada kolom berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, cara terakhir dengan menggunakan rumus. Ketik angka pada kolom pertama, lalu masukkan rumus pada kolom berikutnya dengan mengetik sama dengan, klik kolom sebelumnya, lalu ditambah 1, dan tekan enter. Selanjutnya tinggal drag saja, sesuai dengan kebutuhan. Saya rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai rumus konta. Rumus konta ini di mana rumus konta ini berfungsi menghitung sel yang berisi tipe informasi. Untuk rumusnya yaitu sama dengan konta, lalu kurung buka, dan blok sel sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kurung tutup dan enter. Maka didapatkan total daripada isi data pada sel tersebut terdapat 7 yang terisi, dan sisanya dari total 10 maka terdapat 3 data yang tidak terisi. Untuk lebih efektifnya tinggal kontrol copy atau kontrol C lalu paste, maka akan secara otomatis, dan cara ini lebih efektif. Bisa juga menggunakan cara manualnya. Selanjutnya menggunakan rumus sum, di mana rumus sum ini berfungsi menjumlahkan berapa angka dalam grup sel, dan berikut rumusnya sama dengan sum kurung buka, lalu blok sel sesuai yang diinginkan. Setelah itu kurung tutup dan enter. Maka didapat nilai 785 dari total 10 data daftar nilai agama. Untuk cara lebih efektifnya sama dengan cara yang sebelumnya, tinggal copy paste lalu drag ke samping. Selanjutnya menggunakan rumus average, di mana rumus average ini berfungsi menampilkan nilai rata-rata numerik dalam set data. Untuk rumusnya sama dengan average lalu kurung buka, lalu blok sel sesuai dengan yang diinginkan. Setelah di blok sel yang diinginkan, lalu kurung tutup dan enter. Maka didapatkan nilai rata-rata 83,33 dari daftar nilai agama, IPA, dan IPS atas nama Dana Setia Pratama. Untuk cara efektifnya sama dengan sebelumnya, tinggal copy paste Ctrl C lalu drag ke bawah. Setelah itu tekan enter. Maka didapat nilai rata-rata dari nama tersebut. Selanjutnya menggunakan rumus countif, di mana rumus countif ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Misalnya di sini terdapat 2 kriteria, yaitu perempuan dan juga laki-laki. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Sama dengan, lalu ketik countif, lalu kurung buka,
lalu blok sel sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu titik koma, lalu tanda petik 2. Kan di sini kita untuk mengetahui total dari kriteria laki-laki dengan simbol E, lalu tekan enter. Untuk perempuan sama, karena di sini perempuan dengan kriterianya P dengan simbol tersebut, kita tinggal rubah saja simbol L yang sebelumnya pada rumus sebelumnya itu dirubah menjadi simbol P, yaitu perempuan, lalu tekan enter. Nah, maka didapat data dari jenis kelamin perempuan. Pada data tersebut terdapat 4 orang yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya yaitu fungsi if. Fungsi if ini bertujuan untuk memungkinkan Anda untuk membuat perbandingan yang logis antara nilai dan apa yang diharapkan. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Sama dengan, lalu kurung buka, selanjutnya blok sel pada nilai rata-rata untuk dijadikan patokan. Jika nilai rata-rata kurang dari 80, maka dinyatakan tidak lulus, lalu tanda petik 2 lagi, lalu titik koma. Jika nilai rata-rata lebih dari 80, titik koma, maka dinyatakan lulus, lalu tanda petik 2 kurung tutup dan tekan enter. Untuk cara yang efektifnya dengan secara otomatis bisa dengan menggunakan cara sebelumnya, yaitu dengan Ctrl C, copy lalu drag ke bawah, setelah itu tekan enter. Maka akan didapat hasil daripada data tersebut. Selanjutnya rumus VLOOKUP dan juga lookup. Fungsi ini, rumus tersebut hampir sama. Fungsi keduanya untuk mengambil data dari tabel yang diinginkan. Jika data tersebut tersusun secara vertikal, maka menggunakan rumus VLOOKUP. Rumusnya adalah sebagai berikut, sama dengan VLOOKUP, lalu ketikkan kata kuncinya di angka 9, setelah itu titik koma, lalu blok data secara keseluruhan yang dibutuhkan. Setelah itu titik koma kembali, lalu kita lihat karena di sini kita ingin mengetahui namanya, kita lihat posisi kolom nama yaitu berada pada kolom kedua, lalu tekan enter, maka didapat nama Asep. Selanjutnya untuk jenis kelamin, rumus hampir sama, sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kata kunci yaitu angka 9, lalu blok secara data keseluruhan yang dibutuhkan. Setelah itu titik koma, dan perhatikan jenis kelamin berada di kolom ketiga, tekan enter. Lalu agama, kita perhatikan lagi, untuk rumusnya sama lagi, sama dengan VLOOKUP, lalu kurung buka, lalu kata kuncinya di angka 9, titik koma, blok data secara keseluruhan yang dibutuhkan. Setelah itu titik koma, lalu perhatikan kolom agama terletak pada kolom keempat, lalu ketikkan 4, lalu kurung tutup, tekan enter, maka didapat agama atas nama Asep itu dengan nilai 65. Selanjutnya untuk IPA, rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lalu kata kuncinya, lalu titik koma, lalu blok semua data yang dibutuhkan atau diinginkan. Setelah terblok semua data yang dibutuhkan, lalu titik koma, lalu perhatikan IPA. IPA itu terletak pada kolom kelima, lalu setelah itu kurung tutup dan enter. Untuk IPS sama, rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kata kuncinya, lalu blok semua data yang dibutuhkan atau diinginkan. Setelah itu titik koma,
Lalu perhatikan kolom pada IPS terletak pada kolom ke-6. Maaf, saya salah ketik, ini terletak pada kolom ke-4 untuk IPA. Selanjutnya, pada nilai rata-rata hampir sama rumus yang digunakan, yakni sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lalu kata kunci, blok semua data yang diinginkan atau dibutuhkan. Setelah itu titik koma, lalu perhatikan nilai rata-rata terletak pada kolom ke-7. Jangan lupa mencantumkan kata kuncinya ya. Kita ketik 7 lalu didapatkan nilai rata-rata atas 6 aset, yaitu dengan nilai 78,33. Untuk merubahnya dua angka di belakang koma, tinggal pilih aja pada tools tersebut. Saya rapikan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu dengan menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu fungsinya hampir sama juga, namun ini untuk data yang secara horizontal. Rumusnya adalah sebagai berikut, sama dengan VLOOKUP kurung buka kata kuncinya. Kata kuncinya di sini 1A karena dilihat 1A, 1B, 1C untuk kata kuncinya. Maka di sini kuncinya adalah 1A, lalu titik koma, lalu blok semua data yang dibutuhkan. Setelah itu, setelah terblok semua, titik koma, lalu perhatikan pada data yang baris kedua. Nah, lalu kurung tutup. Setelah itu, karena pajak itu didapat dari gaji pokok, dikalikan dengan gaji pokok, lalu blok pada gaji pokok atas nama dana, maka didapat pajak atas nama dana setiap pertama yaitu Rp30.000. Lalu dikunci rumus tersebut agar ketika kita mendrag ke bawah, rumus tersebut tidak berubah-ubah ya hasilnya. Maka tinggal berikut di double klik bisa, ataupun di drag ke bawah. Selanjutnya menggunakan rumus lower. Rumus lower ini pada Microsoft Excel digunakan untuk mengecilkan huruf atau merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Dan berikut adalah rumusnya. Sama dengan lower kurung buka, lalu blok sel yang diinginkan. Setelah itu di blok, lalu kurung tutup dan tekan enter. Maka huruf tersebut akan merubah yang sebelumnya huruf tersebut tidak teratur menjadi huruf kecil. Selanjutnya menggunakan rumus proper. Rumus proper ini dimana rumus ini berfungsi untuk mengubah setiap huruf pertama menggunakan huruf besar atau dengan istilah profesional. Rumusnya adalah sama dengan proper kurung buka, lalu pilih kolom yang diinginkan, lalu kurung tutup dan tekan enter. Maka dapat diperhatikan perubahannya. Selanjutnya menggunakan rumus upper, di mana rumus ini digunakan untuk mengkonversi huruf kecil menjadi huruf besar. Dan berikut adalah rumusnya. Sama dengan, lalu ketik upper, lalu kurung buka, dan blok kolom yang diinginkan atau dibutuhkan, kurung tutup, dan tekan enter. Dan dapat dilihat hasilnya, huruf tersebut menjadi huruf besar semua atau huruf kapital. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai rumus dasar pada Microsoft Excel yang digunakan pada tes administrasi dalam suatu perusahaan. Semoga bermanfaat.